Halo guys, gua San Zaime. Di video kali ini, Mimin ingin membahas komik OPM chapter 149. Jadi untuk chapter kali ini benar-benar menarik sih, karena para eksekutif asosiasi monster bukannya saling bekerja sama, malah saling gelut satu sama lain. Apalagi Golden Sperm udah muncul di chapter kali ini dengan gagah, tampan, dan bernyanyi. Ya bisa dibilang dia kuat banget lah, soalnya Power Ugly, monster yang mengalahkan para pahlawan, bahkan membunuh para dewan pedang, bisa dikalahkan oleh Golden Sperm dengan sangat mudah. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas komik OPM chapter 149. Oke, jadi di video kemarin kan Golden Sperm akhirnya muncul dan langsung meninju Power Ugly yang benar-benar udah melampaui batas dan berbuat sesukanya kepada sesama monster. Akhirnya Black Sperm sangat marah karena dia diremehkan dan akhirnya muncullah perubahan terkuatnya, yaitu Golden Sperm, dan langsung menonjok Power Ugly. Dan yang lebih sial dari si monster biadab, dia kan udah terjatuh nih oleh Golden Sperm. Ditambah malah datang kemunculan Homeless Emperor yang langsung menyerang Power Ugly dengan bola sihir miliknya. Ya dikira Mimin mau bantuin Power Ugly gitu, biar nggak saling bertengkar. Ternyata malah diserang. Emang apes dah ini monster jelek nan biadab. Golden Sperm yang melihat Homeless Emperor melakukan itu kepada sesama monster, dia langsung mengatakan, Homeless Emperor yang tak berguna mengkhianati kawan sendiri ya. Homeless Emperor menjawab pertanyaan Golden Sperm jika dia mengkhianati kawannya sendiri karena dia merasa sangat jijik melihat si monster biadab dan mengganggu skenario indah miliknya. Tapi tiba-tiba aja Power Ugly yang setelah diserang oleh Homeless Emperor, ternyata dia masih bisa berdiri dan langsung menyerang Homeless Emperor dengan cudah miliknya. Dan hasil dari serangan Power Ugly sama sekali nggak berpengaruh buat Homeless Emperor karena dia bisa menepisnya dengan mudah. Dan pada saat menepis juga, Homeless Emperor langsung menyerang Power Ugly dengan bola sihirnya dengan secara bertubi-tubi. Nah, efek karena serangan dari Homeless Emperor membuat ledakan yang sangat besar dan membuat Power Ugly seperti monster yang benar-benar gak berdaya dan membuat sebuah kawah kecil. Ya, para pahlawan yang ngeliat itu cuma bisa diem aja dan merinding karena monster yang bisa membunuh para dewan pedang malah bisa dikalahkan oleh eksekutif asosiasi monster lain dengan sangat mudah. Kayaknya para eksekutif asosiasi monster saling bertarung udah cerita paling bagus sih. Soalnya kalau dipikir-pikir ya, misalkan nih, para monster emang benar-benar bersatu melawan para pahlawan, yang pasti para pahlawan udah nggak punya kesempatan lagi. Karena eksekutif asosiasi monster udah saling bergabung. Rasanya ngelawan satu eksekutif asosiasi monster aja udah benar-benar kewalahan banget. Apalagi dengan para eksekutif asosiasi monster yang bergabung. Ya udah nggak tahu dah gimana kedepannya nasib para pahlawan kalau kayak gitu. Nah, Power Ugly yang setelah diserang Homeless Emperor, dia di sini benar-benar nggak berdaya dan langsung melarikan diri sambil mengatakan jika dia akan membalas dendam kepada Golden Sperm dan Homeless Emperor lain kali. Nah, Golden Sperm di sini awalnya pengen ngebunuh Power Ugly yang bikin emosi dan mengatakan jika nggak ada lain kali untuk si monster biadab. Tapi Homeless Emperor malah melarangnya dan membiarkan Power Ugly pergi karena menurutnya dia masih berguna bagi kita. Dengan tips seperti itu, kau bisa memperlihatkan kepada para pahlawan betapa kuatnya kita dan membuat mereka tak sanggup lagi untuk bertarung. Pada akhirnya semangat mereka akan hancur dan memohon untuk menjadi budakmu. Bukankah itu cukup menarik bukan kepada Golden Sperm? Akhirnya Golden Sperm yang mendengar perkataan dari Homeless Emperor langsung menyetujuinya jika Picard dibiarkan terlebih dahulu. Dan Golden Sperm pun beralih ingin membunuh Darkseid yang di sini terlihat lagi kesakitan karena cudah dari Picard. Nah, di sini koplaknya Darkseid bukannya mikirin kalau dia nggak bisa bertarung lagi atau apalah. Dia di sini malah memikirkan otot-ototnya yang udah dilatih bersusah payah langsung menghilang kilauannya begitu aja. Nah, pada saat itu gokilnya muncul Golden Sperm yang di sini badannya bener-bener berkilau banget yang membuat mental Darky langsung turun drastis. Darkseid di sini memperhatikan setiap tubuh dari Golden Sperm. Jika ototnya lebih tebal dari miliknya dan tubuhnya lebih berkilau. Dan di sini dia langsung berteriak karena itu sangat mustahil ada seseorang atau monster yang bisa berkilau lebih dari dirinya. Entah kenapa nasib Darkseid kayaknya apes mulu dari pertarungan lawan Garou dan sekarang malah Golden Sperm yang membuat mental dia turun. Ya sebelum Golden Sperm muncul juga dia sebenarnya udah pusing banget sama ototnya, udah nggak berkilau lagi. Sekarang malah ditambahin sama Golden Sperm yang muncul dengan tubuhnya yang sangat berkilau. Ya mentalnya udah jadi tempe kali itu.
Dan pada saat Darkseid terlihat sangat kaget dengan tubuh Golden Sperm pun langsung meninju Darky hingga dia mental sangat jauh, bahkan membuat tanah meninggalkan bekas yang panjang karena tergesek-gesek oleh badan Darkseid. Nah, ternyata Darky terpental sangat jauh hingga dia mencapai Atomic Samurai dan para pahlawan lain. Ya, Atomic Samurai yang melihat itu cuma bisa kaget dengan apa yang terjadi. Tapi sebaliknya, Golden Sperm langsung membanggakan diri jika Darkseid sangatlah lemah. Setelah itu, scene pun berganti ke monster biadab yang di sini lagi berjalan sambil emosi karena Golden Sperm dan Homeless Emperor meremehkan dirinya. Tapi Piglet sadar jika perasaan kalah ini membuat tubuhnya menjadi semakin kuat dan dia tidak peduli dengan apa yang terjadi barusan. Dan pada akhirnya mereka berdua akan kulumat agar aku bisa menjadi tambah kuat lagi. Kayaknya mustahil sih bagi Piglet bisa mengalahkan Golden Sperm dan Homeless Emperor. Ya, si monster biadab ini emang benar-benar overpower juga, tapi dirinya hanya memikirkan kemenangan, bisa mengalahkan musuhnya dan membantainya, tapi nggak memikirkan sesuatu ke depannya kalau dia bakal kalah. Bisa dibilang pemikirannya sempit banget lah, nggak kayak Golden Sperm atau Black Sperm yang dia memikirkan sesuatu sebelum pertarungan terjadi. Bahkan di webkomik, dia udah bisa memprediksi masa depan hanya dengan melihat situasinya. Dan itu beneran terjadi sesuai perkataan dari Black Sperm pada saat dia jadi peliharaan Saitama. Dan yang pasti Black Sperm sangat sadar jika dirinya udah gak bisa bertarung lagi, maka pilihan yang lebih tepat adalah melarikan diri agar dia bisa hidup untuk kedepannya. Gak kayak si monster jelek nan biadab yang dia emang barbar banget, tapi ya asal serang aja gitu. Nah, sebelum Piglet mengalahkan Golden Sperm dan Homeless Emperor, dia pun merasakan harus makan enak terlebih dahulu dan mencari Silver Fang yang dia emang sangat dendam. Apalagi kekuatan Silver Fang ini di bawah kedua eksekutif asosiasi monster yang tadi. Jadi si Piglet lumayan sadar jika dirinya harus bertambah kuat terlebih dahulu dengan memakan sesuatu dari manusia atau monster sebelum mengalahkan kedua eksekutif asosiasi monster yang lain. Nah, ternyata dari kejauhan ada Black Sperm yang di sini melihat Piglet sedang berjalan. Black Sperm mengatakan jika Piglet ini nggak bakal bisa kabur begitu aja, karena kita tahu kalau dia makan sesuatu akan menjaga bentuk tubuhnya, dan pada saat itu kita akan mengawasinya, lalu kita sergap dan kita biarkan dia mengering. Jadi di sini yang ngomong itu adalah Black Sperm, sebuah divisi terpisah dari Golden Sperm. Jadi si Black Sperm ini nggak menggabungkan seluruh selnya untuk menjadi Golden Sperm dan memisahkannya untuk jaga-jaga. Nah, pada saat Black Sperm sedang memikirkan rencana yang dia buat tentang Piglet, tiba-tiba malah muncul seseorang dari belakang dan membawa sebuah pemukul baseball. Seseorang yang menghampiri Black Sperm malah bertanya jika Black Sperm ini dari asosiasi monster kan? Apakah kalian tahu pemburu pahlawan yang ada di sekitar sini? Ya, Black Sperm yang ditanya begitu auto kesel, dan siapa gitu yang peduli sama perkataan ini orang yang ujung-ujungnya bakal mati juga. Dan Black Sperm pun langsung memukul seseorang yang bertanya tadi, dan ternyata itu adalah Metal Bat yang akhirnya muncul juga di pertempuran. Tapi pukulan Black Sperm kepada Metal Bat sama sekali belum bisa mengalahkannya, dan pada saat itu Metal Bat langsung membalikan serangannya dan membuat beberapa sel Black Sperm langsung mati oleh dirinya. Tapi Metal Bat koplaknya malah ngerasa bersalah karena dirinya belum mendapatkan informasi apapun dari Black Sperm yang mati barusan. Nah, ternyata Metal Bat ini bersama dengan King, yang di sini terlihat King abis ngumpet di balik batu. Metal Bat pun memiliki rencana untuk mengatasi monster yang kabur kepada King dengan cara berpencar. Setelah itu kita diperlihatkan ke Homeless Emperor yang akhirnya kembali lagi ke pertempuran dengan menyerang para pahlawan yang ada di dekatnya. Di sini dia mengincar para pahlawan yang memakai pedang dengan menggunakan jurus yang bisa mengeluarkan banyak bola sihir dari atas langit. Nah, para pahlawan yang melihat itu langsung bersiaga, dan ketika bola sihirnya jatuh ke mereka, para pahlawan yang memakai pedang ini langsung menggunakan pedangnya untuk menebas bola-bola api yang berjatuhan kepada mereka. Tapi sepertinya Atomic Samurai dan lain-lain sangat kesulitan untuk menahan bola energi itu, karena datangnya secara bertubi-tubi. Nah, di posisi saat ini ada seseorang yang melaporkan ke asosiasi pahlawan jika keadaan pertempuran di markas asosiasi monster. Yang melaporkan itu mengatakan kepada asosiasi pahlawan jika misi utama untuk menyelamatkan tawanan dari markas asosiasi monster telah sukses, dan sekarang misi kami telah berubah menjadi membasmi semua monster. Dengan kekuatan psikis milik Tatsumaki, markas bawah tanah mereka udah hancur,
Dan sepertinya pimpinan mereka juga udah kalah. Yang di sini sambil diperlihatkan keadaan para pahlawan yang sedang terdesak dari mulai Atomic Samurai, Ian, dan juga Genos. Yang di sini benar-benar kesulitan melawan sel-sel Black Sperm bersama dengan Tatsumaki. Seseorang yang melaporkan itu kepada asosiasi pahlawan mengatakan lagi jika sejumlah monster kadre telah muncul. Sementara Tatsumaki kelelahan hingga pada batasnya. Zombie Man dan Amaimas disergap dan kondisi mereka tidak diketahui sekarang. Nah, ternyata yang melaporkan ini kepada asosiasi pahlawan adalah Chill Emperor yang di sini diperlihatkan dia ngumpet di bawah tanah karena serangan Homeless Emperor waktu itu. Ya Mimin udah yakin banget kayak di video waktu itu kalau Chill Emperor ini nggak bakal mati dan pastinya bakal hidup dengan cara apapun bagaimanapun lah. Di sini diperlihatkan sedikit tentang kejadian saat Chill Emperor diserang Homeless Emperor. Jadi pas Homeless Emperor nyerang Chill Emperor dengan bola energi yang sangat besar, tiba-tiba aja malah muncul robot anjing milik Chill Emperor dan langsung melindunginya pada saat itu juga. Nah, walaupun Chill Emperor dari tadi ada di bawah tanah dan gak bisa keluar, tapi dia memprediksi kalau asosiasi pahlawan saat ini dalam kondisi kritis. Karena setelah mengalahkan bos asosiasi monster, malah muncul para eksekutif asosiasi monster yang kekuatannya mungkin lebih dari bos asosiasi monster itu sendiri. Di sini Chill Emperor tiba-tiba terpikirkan jika dia ingin meminta bantuan kepada Metal Knight. Menurutnya ya, kekuatan yang Metal Knight punya sangatlah tinggi. Jika kau tidak bisa bekerja sama dengan asosiasi pahlawan, kau mungkin akan dianggap pengkhianat. Karena kau adalah bagian dari kami juga, yaitu para pahlawan. Ternyata pas Chill Emperor mau memberikan pesan lewat HP kepada Dr. Bopoy, terakhir kali ngechat itu udah sangat lama, yaitu udah 1 tahun yang lalu. Dan akhirnya Chill Emperor kembali memberikan pesan lagi, karena ini saat-saat yang sangat penting. Ya mau bagaimanapun kayaknya ini sia-sia sih yang dilakuin oleh Chill Emperor. Karena kalau kalian lihat versi webkomiknya, ya si Dr. Bopoy ini akhirnya berkhianat dan mengeluarkan seluruh robotnya untuk memusuhi asosiasi pahlawan atau New Hero. Ya Mimin agak lupa dikit lah. Bahkan di webkomik chapter itu, Chill Emperor dan Dr. Bopoy udah saling bermusuhan. Oke, kita balik ke pembahasan. Nah, pada saat Chill Emperor berada di bawah tanah juga, dia di sini merasakan jika oksigen akan habis dalam waktu 10 menit. Jika dirinya mati, aku ingin menambahkan Zombie Man sebagai pemimpin asosiasi pahlawan di bidang pemikiran psikologis. Dan di akhir pesan dari Chill Emperor kepada Dr. Bopoy adalah semoga sehat selalu. Dan pesan ini dari mantan asistenmu, Chill Emperor. Ya kayaknya pesan dari Chill Emperor ini nggak ditanggepin. Karena catatan terakhir dengan Dr. Bopoy udah 1 tahun yang lalu. Dan mungkin Dr. Bopoy udah ganti nomor kali ya. Akhirnya Chill Emperor pun mengirimkan pesannya kepada Dr. Bopoy. Dan dia juga udah merasakan semakin sulit untuk bernapas di bawah tanah ini. Dan dia sangat berharap ada seseorang yang menemukan dirinya untuk membantu keluar dari bawah tanah ini. Nah, gokilnya setelah Chill Emperor ngomong kayak gitu, di dalam hati tiba-tiba aja muncul kepala puri-puri prisoner dan langsung mengagetkan Chill Emperor. Ya Chill Emperor langsung refleks dong dan langsung berteriak sambil memukul puri-puri prisoner dengan sekeras mungkin. Chill Emperor pun meminta maaf setelah tahu kalau itu puri-puri prisoner, karena dia tidak menyangka jika itu adalah seseorang pahlawan. Sedangkan puri-puri prisoner merasa kasihan kepada Chill Emperor dan mengatakan, jika kau bisa tenang sekarang, baiklah sini aku peluk. Ya emang ada-ada aja dah ini pahlawan guys. Nah setelah itu scene pun berganti lagi ke Genos dan Tatsumaki yang di sini diperlihatkan mereka udah benar-benar sekarat. Genos diperlihatkan kaki dan tangan cyborgnya udah pada lepas sambil menggigit baju milik Tatsumaki. Sedangkan Tatsumaki sepertinya udah pingsan dan gak bisa apa-apa lagi. Tapi di sini ada yang benar-benar gokil, serius dah. Di saat Genos dan Tatsumaki sedang sekarat, tiba-tiba muncul suara seperti ini. Akhirnya muncullah King Engine yang sangat mengerikan dan menggentarkan seluruh asosiasi monster. King dengan gagah beraninya melipatkan tangannya di atas batu yang sambil diperlihatkan banyak para sel Black Sperm di hadapannya. Buset dah, ini kalau dilihat dari panel ini benar-benar keren, serius. Ya si King ini kayak yang paling kuat di dunia One Punch Man. Ya kita tunggu aja gimana King bakal ngelawan Black Sperm yang bisa mengalahkan Tatsumaki dan Genos walaupun udah bergabung. Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang komik OPM chapter 149. Kayaknya bakal bener-bener gokil sih nanti di pertempurannya melawan Black Sperm. Karena setahu Mimin ya, di webkomik hanya dengan King Engine-nya membuat eksekutif asosiasi monster langsung pada kacau dan merasakan bahaya sangat tinggi. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzai.